secara konstruktif saya terima. Tapi kalau dikriminalisasi saya tidak terima, ya. Dan insya Allah saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan juga Direktur RSUD kita, sediakan nomor pengaduan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan yang merasa dikriminalisasi oleh siapapun, ya. Pelayanan juga kepada saudara sekalian, tentu sepanjang saudara-saudara juga melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, ya. Jadi kalau ditegur misalnya ada perawat tidak pernah masuk misalnya, ya, atau cara merawatnya tidak benar atau tidak ramah misalnya, lalu ditegur, itu wajar, ya. Tapi sudah masuk, sudah melaksanakan tugas dengan baik, lalu dibully, ya, bahkan mungkin dihina, ya, ditakut-takuti, nah itu silahkan mengadukan diri, ya. Kami sediakan nomor pengaduan, nanti saya harapkan Kepala Dinas Kesehatan menyediakan nomor itu, ya, juga untuk untuk Direktur Rumah Sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-61 yang berlangsung di Aula RSUD Tanjung pada Rabu 12 November 2025 kemarin. Peringatan Hari Kesehatan Nasional kali ini mengusung tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dan dihadiri oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas layanan. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar dalam sambutannya menyampaikan pesan moral kepada seluruh tenaga kesehatan agar menjadikan momentum HKN sebagai ajang introspeksi diri sekaligus penguatan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Najmul menegaskan peringatan HKN hendaknya juga menjadi ajang refleksi dan silaturahmi antar insan kesehatan. Ia berharap semangat transformasi kesehatan terus digelorakan untuk mewujudkan layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dijelaskan dalam 1 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat sejumlah capaian penting di sektor kesehatan. Di antaranya, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit yang melalui program cek kesehatan gratis, serta keberhasilan daerah ini dalam mencapai status Universal Health Coverage atau UHC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh hadirin dalam rangka peringatan HUT Kesehatan ke-61 di seluruh Indonesia. 84 juta anak Indonesia hari ini akan mencapai usia produktif tahun 2045, tepat 1 abad Indonesia merdeka. Kita hanya memiliki 2 dekade lagi untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh, dan unggul. Tema generasi sehat, masa depan hebat pada Hari Kesehatan Nasional ke-61 adalah seruan pengingat bagi kita semua bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa besok hari. 4 tahun terakhir kita telah menapaki transformasi kesehatan Indonesia sebagai fondasi menuju bangsa yang dengan masa depan tersebut. Fokus kita bergeser dari mengobati orang sakit menjadi menjaga orang sehat agar tetap sehat. Transformasi kesehatan kita harus kita gelorakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan akses yang mudah, kualitas yang baik, dan biaya yang terjangkau. Dalam kurun waktu 1 tahun, 3 program hasil terbaik cepat Bapak Presiden di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari 52 juta orang menyadari betapa pentingnya deteksi dini terhadap penyakit dengan mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG, yang juga berdampak pada peningkatan cakupan screening TB hingga menjangkau lebih dari 20 juta orang. Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan dan peningkatan rumah sakit terus berjalan di berbagai pelosok negeri demi mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata. Di tahun 2025, 32 dari 66 lokus peningkatan RSUD berjalan sesuai target. Hadirin yang berbahagia, capaian 6 pilar transformasi kesehatan menunjukkan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh insan kesehatan Indonesia. Hari Kesehatan Nasional ke-61 adalah momentum dan refleksi dan apresiasi atas capaian strategis yang telah kita raih bersama
sekaligus ajakan untuk terus mewujudkan gerakan bersama ini. Pilar yang pertama adalah transformasi layanan primer sebagai layanan yang paling dekat dengan masyarakat. Pilar yang kedua, transformasi layanan rujukan dengan fokus peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit. Pilar yang ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan, menunjang persediaan obat, ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri. Pilar yang keempat adalah transformasi pembiayaan kesehatan untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, dan efektif serta efisien. Pilar yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, serta pilar yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan sebagai lompatan pelayanan kesehatan yang diadaptasi dengan perkembangan teknologi dunia. Hadirin yang saya banggakan, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja. Para insan kesehatan, pilar transformasi yang ketujuh, saya berharap seluruh pegawai dan pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dapat melakukan gerakan perubahan secara dan cara pikir serta cara kerja menuju pada birokrasi yang kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mengawal dan mensukseskan transformasi kesehatan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Mari kita jadikan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menumbuhkan optimisme, dan melanjutkan transformasi kesehatan Indonesia. Mari terus membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, di tingkat desa, kabupaten, kota, serta provinsi, hingga seluruh Indonesia. Dari individu dan keluarga yang sehat, raga dan jiwanya, akan lahir masyarakat yang kuat demi menyongsong tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Dengan generasi sehat, kita wujudkan masa depan yang hebat menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Dr. Haji Lalu Bahrudin menjelaskan bahwa dalam rangka memperingati HKN, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan, antara lain cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas, lomba puskesmas dan posyandu terbaik, serta kegiatan lainnya. Ia juga menyampaikan keterbukaan Dinas Kesehatan terhadap saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk lembaga dan organisasi masyarakat, guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah. Yang kedua, salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Acara ini sebenarnya kemarin kami ingin menggagas dengan melakukan hikmat secara diam, tidak rame-rame sebenarnya. Ya, ingin merefleksikan sekaligus melakukan introspeksi diri teman-teman kesehatan. Adakah hal-hal yang salah kami dari insan kesehatan selama ini di Lombok Utara? Ya, tetapi ada beberapa teman-teman mengharapkan Pak Kadis, kita rame-rame saja. Inilah hari bahagia kita, Hari Kesehatan Nasional. Kenapa kita tidak wujudkan dengan sedikit ada kegiatan untuk menyongsong Hari Kesehatan ini gitu. Akhirnya saya kepala dinas ini hanya mengikuti saja apa keinginan daripada teman-teman semua. Akhirnya kami rapat di Dinas Kesehatan sehingga melakukan beberapa kegiatan. Pak Bupati, kegiatan ini kami lakukan sejak hari Jumat kemarin. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk juga di antaranya bukan hanya lomba fashion show, bukan hanya lomba karaoke, tetapi kami juga di beberapa puskesmas dan rumah sakit sudah melakukan CKG, yaitu cek kesehatan gratis, dan ini selalu kami lakukan, tidak mengenal waktu, bahkan malam pun kami lakukan.
apresiasi yang sangat besar kami berikan kepada Puskesmas Bayan. Tidak kenal malam, tidak kenal pagi, ya. Ada istilah sekarang di Bayan, Pak Bupati, Purnama Bayan. Ini dilakukan setiap seminggu sekali. Mereka berkunjung ke masyarakat untuk memberikan pelayanan. Karena kami terus terang saja, kami ada target sampai bulan Desember ini CKG di Lombok Utara harus 36%. Tapi alhamdulillah berkat kerja sama teman-teman semua, baik di puskesmas, klinik-klinik swasta, kemudian rumah sakit, ini terus melakukan kolaborasi. Alhamdulillah kita sekarang sudah di angka 20%. Ya, alhamdulillah tidak jauh tertinggal dibanding kabupaten kota lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, oleh karena itu teman-teman semua seluruh insan kesehatan, saya ingin sedikit merefleksikan Pak Bupati. Awal kita berdiri Kabupaten Lombok Utara dulu, tenaga kesehatan kita di puskesmas sangat minim. Terbanyak itu 65 sampai 50. Apalagi di rumah sakit, belum ada rumah sakit saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu di tahun 2025 ini, setiap puskesmas kami tenaga kesehatannya itu sudah, atau tenaga yang bekerja di puskesmas itu sudah 150 orang. Ya. Sekarang di rumah sakit juga hampir 600 sampai 700 Pak Direktur ya tenaganya. Nah, ini sekarang ada beberapa kebijakan yang sangat bijak dari pemerintah daerah ya untuk menampung tenaga-tenaga kesehatan kita ya, yang saat ini jumlahnya kurang lebih di Lombok Utara ini sekitar 1.900 tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit maupun di FKTP, baik swasta maupun pemerintah, yaitu puskesmas. Ya, karena setelah kami melakukan sesuai dengan kebutuhan, ternyata kami melihat bahwa ini memang di setiap puskesmas ini ada secara rasio ini sedikit agak kelebihan, sehingga alhamdulillah pemerintah daerah berniatan untuk kedepannya membangun lagi fasilitas kesehatan supaya nanti putra putri terbaik Lombok Utara ini bisa ditampung di tempat-tempat yang membutuhkan. Sehingga mudah-mudahan mohon doa kita bersama sesuai dengan hajatan Bapak Bupati Lombok Utara untuk membangun lagi salah satu fasilitas kesehatan rujukan di Bayan ini bisa terkabul. Saya titip Pak Teguh nanti, karena kami sudah sempat bertemu dengan Pak Wamen ya, karena Pak Wamen juga sudah mendukung terkait dengan pembangunan rumah sakit. Siapa tahu nanti ada berbincang-bincang kecil itu kalau diingatkan Pak Wamennya gitu ya, karena kami punya target 2026-2027 ini sangat sudah terbangun. Momentum peringatan HKN yang ke-61 ini pihaknya mengajak semua tenaga kesehatan untuk terus memperkuat komitmen membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta mendorong peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan yang harmonis dengan senyum, sapa, dan salam. Terkait dengan pelayanan di masing-masing kesehatan pengaduan, ya. Bagaimana sikap nanti kebijakan PKes untuk menyikapi dengan tegas? Karena itu sesuai dengan arahan beliau sebagai pimpinan tertinggi di daerah, kami akan melaksanakan apa yang menjadi arahan beliau. Untuk kami berharap juga bukan hanya pada masyarakat, mungkin teman-teman organisasi yang lain, lembaga swadaya, mungkin misalnya mau memberikan kami masukan sifatnya konstruktif, ya kami akan tindak lanjuti jika ada masukan seperti itu. Nah, kami juga mohon maaf mungkin selama beberapa dekade ini mungkin teman-teman kami insan kesehatan memberikan pelayanan yang kurang baik, yang kurang familiar, ya kami atas nama Dinas Kesehatan ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan nanti setelah
HKN yang ke-61 ini kami juga berkeinginan untuk bagaimana membangun kembali image kesehatan yang selama ini di masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti pelayanan jauh lebih baik lagi.